Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Yusra, Guru SMP 2 Undaan. Kali ini saya akan membahas tentang bab 3, metodologi penelitian. Yang harus kita tuliskan pada bab 3, yang pertama adalah setting penelitian, atau ada yang mengatakan konteks penelitian. Dalam setting penelitian, yang kita tulis di situ adalah di mana kita meneliti, kapan, semester berapa, tahun berapa. Juga boleh dituliskan siklus 1 dimulai bulan apa hingga pelaporan di bulan apa. Juga dituliskan subjek penelitiannya di kelas berapa, jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, karena di kelas itulah terjadi masalah. Yang berikutnya adalah yang kedua, rancangan penelitian, atau ada yang mengatakan desain penelitian. Pada rancangan penelitian ini, karena ini adalah penelitian tindakan kelas, maka kita mengikuti perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di dalam perencanaan kita tuliskan apa yang sudah kita rencanakan. Membuat RPP, membuat instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam penelitian, lembar tes, dan lain-lain. Yang pelaksanaan kita tuliskan langkah-langkah guru seperti apa pada penelitian nanti. Terus yang observasi, apa saja yang akan kita observasi, kita tuliskan di situ. Jadi observasi adalah observasi kegiatan pembelajaran. Terus refleksi. Refleksi adalah menganalisis, mengevaluasi pelaksanaannya seperti apa. Jika satu siklus itu ternyata belum memperoleh hasil yang kita inginkan, maka kita ulang lagi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, hingga refleksi. Dan setelah siklus 2, jika tujuan sudah tercapai, maka kita hentikan penelitian. Rancangan penelitian itu bisa dibuat dalam bentuk gambar, desain, modelnya. Terus yang ketiga adalah data pengamatan. Data pengamatan yang mau kita ambil sudah kita rencanakan. Misalnya, kalau kita ingin mengambil hasil belajar siswa, berarti data yang kita ambil adalah data tes. Kalau kita ingin tahu kenapa hasil anak-anak itu rendah, kita bisa gunakan angket. Bisa juga dengan wawancara. Terus foto-foto itu dokumentasi. Di saat pelaksanaan kita ambil data observasi. Bagaimana cara mengambil datanya tadi? Kalau tes berarti kita gunakan teknik lembar tes. Tes yang mau kita lakukan kepada anak-anak dalam penelitian, boleh tesnya kita lakukan di akhir pertemuan atau akhir siklus, terserah mau yang mana yang mau kita teliti. Kalau wawancara, berarti kita gunakan pedoman wawancara. Sudah kita tuliskan poin-poin yang mau kita gunakan untuk wawancara kepada siswa. Kalau angket, berarti kita sudah menyiapkan poin-poin pertanyaan yang dicantumkan di lembar angket. Dan dokumentasi, kita siapkan semua foto-foto yang terkait ataupun data-data yang diambil berupa hasil angket dan sebagainya. Poin yang berikutnya adalah teknik analisis data. Untuk data kuantitatif kita gunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan hasil tes di awal siklus, di pertemuan 1, pertemuan 2 siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2 siklus 2, kita bandingkan. Bolehkah kalau misalnya nanti di pertemuan 1 siklus 2 ternyata hasilnya menurun,
ya nggak apa-apa, karena penelitian itu harus real, itu yang kita laporkan. Bisa saja pada saat pertemuan 1 siklus 2 itu karena anaknya materinya sulit dipelajari. Kalau untuk yang data kualitatif, misalnya tentang sikap anak atau motivasi anak, kita gunakan deskripsi kualitatif. Jadi kita melihat pelaksanaan di proses pembelajaran, kita buat lembar observasinya, kita analisis secara deskripsi kualitatif. Dan skor-skor yang ada di lembar observasi itu juga bisa dianalisis. Terus poin yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian itu kita yang menentukan. Jadi peneliti sendiri yang menentukan. Contoh, misalnya ini meneliti tentang motivasi belajar. Pada saat sebelum penelitian, anak-anak yang punya motivasi tinggi cuma 5-6 orang. Nah, di indikator ketercapaian kita ingin 28 siswa motivasinya tinggi. Terus bisa saja hasil belajar. Contoh, indikator ketercapaiannya jika 75% anak memperoleh nilai 80. Dan terserah Bapak Ibu semua, indikator ketercapaian yang diinginkan peneliti masing-masing berbeda. Tergantung dari apa yang kita teliti, seberapa ingin kita capai, itulah indikator ketercapaian penelitian Bapak Ibu semua. Jika indikator ketercapaian sudah berhasil, maka penelitian dianggap selesai. Itu teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat. Salam Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.